selamat sore. Apa kabar semuanya? Semoga yang lagi menyaksikan live Instagram pada kesempatan sore hari ini sehat-sehat selalu ya. Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Yang pasti sore hari ini ngobrol-ngobrol yuk sebentar yuk. Ini sebenarnya obrolan perempuan banget nih ya. Apalagi buat perempuan-perempuan yang mungkin saat ini udah usianya di atas 40 atau sudah jelang 40 atau mungkin juga kita kita hari ini tuh akan lebih banyak tahu berkenalan lagi tentang menopause. Menopause itu kan sebenarnya satu babak dalam kehidupan perempuan yang tidak bisa dihindari ya. Pasti kita akan berhadapan dengan menopause, ya kan? Kita akan ketemu tuh sama perempuan tuh akan ketemu tuh masanya nanti kita udah menopause ya kan. Nah, makanya hari ini kita bahas yuk, kita mau ngobrol-ngobrol ya, dimana kita akan membahas tentang mitos fakta seputar tumor kandungan dan menopause. Kita mau ngobrol yang sehat-sehat supaya kita punya bekal juga untuk tahu banyak juga tentang tumor kandungan dan juga kita berkenalan lagi tentang menopause ya. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol, saya mau ngobrol-ngobrol sama Dr. Caroline Tirtayasa SPOGK, Obstetric and Gynecologist, Consultant in Fertility and Reproductive Hormone Laparoscopy Surgeon. Yuk kita langsung ngobrol sama Dr. Caroline Tirtayasa dari Omni Hospital ya. Saya akan langsung kita mau ngobrol-ngobrol dulu tentunya ya. Oke. Halo. Sambil saya mau nanya, ada nggak sih dari yang lagi menyaksikan ini saat ini usianya sudah di atas 40? Hai Dr. Caroline, kita ketemu lagi ya. Ian, Enzi apa kabar? Baik dokter sehat? Sehat banget. Kamu juga ya, En? Puji Tuhan, saya sehat. Semoga juga dokter sehat. Dok, saya juga mau sedikit dulu deh sebelum kita mulai ngobrol. Saya mau memperkenalkan dokter lagi, walaupun saya tahu udah banyak banget yang kenal sama dokter. Dr. Caroline Tirtayasa SPOGK adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan, konsultan subspesialis fertility dan hormon reproduksi. Dokter lahir tanggal 22 Desember ya dok ya, merupakan lulusan terbaik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dan Universitas Schleswig-Holstein Kiel, Jerman ya. Dan saat ini Dr. Caroline Tirtayasa SPOGK mendedikasikan dirinya sebagai konsultan fertility center dan laparoskopi center di Omni Hospital Pulau Mas ya. Dan ini dokter bidang keahlian yang ditekuni diantaranya bedah kebidanan dan kandungan, pertolongan persalinan baik normal, sesar maupun sesar dengan membuang lemak perut, wow. Dan juga bedah laparoskopi, minimal invasive surgery untuk tumor kandungan, mioma kista hamil di luar kandungan, penanganan masalah fertility atau ketidaksuburan, termasuk melakukan tindakan inseminasi atau bayi tabung in vitro, IVF ya dok, kita sudah akrab ya dok dengan istilah tersebut ya. Dan penanganan masalah hormon reproduksi termasuk tidak teraturan haid atau pendarahan pada usia remaja, pra-menopause dan menopause. Lengkap ya dok ya? Lengkap. Dokter Caroline, oke, kita membahas apa dulu nih? Kita mungkin bahas dulu tentang tumor kandungan dulu ya dok ya. Sebenarnya tumor kandungan itu tuh apa sih dok, dan apa yang menyebabkan terjadinya tumor kandungan pada seorang perempuan dok? Oke, jadi tumor kandungan ini sebetulnya istilah umum untuk benjolan di kandungan ya, baik berupa miom, kista, polip, dan adenomyosis. 4 ini yang paling sering sebetulnya ya. Bedanya antara keempat ini, kalau adenomyosis dan mioma itu dua-duanya ada di rahim. Kalau kista di indung telur. Kalau polip dia di dinding dalam rahim. Ya. Keempat-empatnya menimbulkan perdarahan dan mens yang sakit. Mens banyak atau mens sakit, biasanya 2 ini. Atau nyeri perut bawah, biasanya 3 ini keluhan yang sering diderita. Nah, biasanya rata-rata patologinya sih masih jinak. Cuma dia menghambat untuk yang mau hamil, jadi menyebabkan sulit hamil, ya. Dan juga tidak menutup kemungkinan kalau nanti di usia menopause, contohnya adenomyosis, itu kaitannya erat dengan kanker rahim. Jadi kalau punya tumor kandungan harus waspada. Ya, hati-hati kalau perubahan ke arah keganasan. Nah, kalau ditanya penyebabnya sebetulnya tidak diketahui karena dia multifaktorial. Ya, multifaktorial maksudnya interaksi antara faktor hormonal, genetik, dan lingkungan. Lingkungan di sini lifestyle, junk food misalnya,
paparan polutan lingkungan yang sekarang marak banget di mana-mana. Nah, itu antara lain penyebabnya. Ya, jadi penyakit yang tidak diketahui penyebabnya, kita tidak bisa cegah tuh. Kalau dia mau datang ya datang aja. Sebisa-bisanya kita ya cuma bisa hidup sehat aja. Ya. Gitu. Ini kalau ngomongin soal tumor kandungan, tadi dokter udah jabarin tuh mulai dari kista, mioma, dan yang lainnya tadi. Dok, itu tuh aku alamin semua loh dok sebenarnya. Kista ada, miom ada, endometriosis ada, lengkap. Dan itu tuh lengkap, pertama kali ya dok, aku tuh ngalamin kista tuh di usia masih remaja, masih usia berapa ya dok? Ya waktu itu 19 gitu kalau nggak salah dok. Jadi itu tuh bisa terjadi di usia muda ya dok ya? Bisa. Saya baru-baru ini pernah operasi anak umur 17 tahun dengan mioma submukosum 4 cm dan endometriosis stadium 1-2 yang sudah penuh. Satu rongga panggul. 17 tahun, usia reproduksinya masih panjang. Iya, itu tantangan tersendiri itu kalau ditemukan pada usia muda. Karena tumor-tumor kandungan ini menyangkut fertilitas, kan masih mau menikah dan hamil tentunya. Betul dok. Iya. Kita harus benar-benar preserve fertility-nya tuh, dijaga dari awal. Dokter kayaknya ingat deh, dulu kan kita awal-awal ketemu aku sempat curhat ya dok ya tentang permasalahan. Sempat waktu di gitu Cosmo ya, Cosmo FM. Iya, dan yang pastinya memang benar sih ya, kayak disampaikan sama dokter, itu juga aku alamin tuh dok. Waktu itu kan usia pernikahan aku tuh juga, waktu di awal menikah tuh nggak langsung bisa punya anak karena problem-problem tadi tuh kista. Terus udah gitu waktu itu belum ada miom dok, waktu itu cuma ada kista sama endometriosis dok. Nah dan satu lagi mungkin yang kita juga harus bahas, dok itu tuh berulang ya dok, kayak apa ya dok ya, istilahnya tuh kayak datang lagi dia gitu kan ya, karena kalau di kasusnya saya tuh berulang, awalnya cuma kista, lalu ada tambahan endometriosis, ada lagi tambahan total ajak temennya miom. Emang gitu ya dok ya? Iya, jadi endometriosis ya terutama ya, itu penyakit yang angka kekambuhannya tinggi banget. Jadi pasien dengan endometriosis biasanya hari ini nih kita angkat kistanya. Ya, setelah itu biasanya dalam waktu 6 bulan sampai 1 tahun dia bisa kambuh lagi. Jadi intinya penyakit-penyakit ini selama kita masih punya rahim dan indung telur, dia bisa selalu balik lagi karena itu merupakan wadahnya. Dan sekali lagi tadi interaksi hormonal, genetik dan lingkungan seseorang tersebut yang mempermudah suburnya penyakit ini bisa saja. Terlepas dari kita sudah hidup sehat ya, makan organik, olahraga, hidup sehat banget deh. Penyakit mau kalau mau datang aja. Pasien saya ada tuh yang makanan organik, vegetarian ya, tetap aja kena kanker rahim mah bisa banget. Ya, jadi makanya saya bilang penyakit yang tidak kita ketahui penyebabnya, dia kadang-kadang tidak bisa dicegah, memang nasib namanya. Yang penting buat kita adalah untuk deteksi dini, sedini mungkin agar bisa diatasi. Betul, sebelum penyakitnya parah, kita sudah atasi dong duluan. Jangan sampai endometriosis stadium 3, 4, belum hamil, mau hamil. Adenomyosis sudah besar sehingga mesti diangkat rahimnya. Jadi jangan sampai itu terjadi, apalagi kalau mau hamil misalnya, ya untuk fertility-nya dipertahankan gitu. Dok, ini menarik tadi dokter bilang ini gaya hidup juga susah juga ya. Ada juga tadi pasti ada dokter hidup sehat, tapi ya ada juga tuh tadi permasalahan dengan tumor kandungan. Nah berarti kalau sampai nih kejadian nih ya, buat mungkin yang lagi menyaksikan buat perempuan-perempuan, ini kan penyakitnya perempuan banget ya dok. Mengobatinya gimana dok? Haruskah dengan jalan operasi atau ada cara pengobatan dengan minum obat nih dok? Jadi prinsipnya tumor kandungan seperti polip, miom, kista tadi tidak akan hilang kalau tidak diangkat. Ya, jadi kalau mau menghilangkan dia harus diangkat. Tinggal nanti jalannya aja, jalan operasinya kan sekarang kita banyak minimal invasive surgery itu yang pakai lubang kecil aja. Itu kan nggak sakit, sembuh lebih cepat, bisa balik aktivitas normal. Ya, dan hasilnya lebih bagus daripada operasi yang black biasa. Jadi prinsip tumor kandungan kalau mau hilang memang harus diangkat. Obat-obatan ada ya, tapi dia hanya menekan pertumbuhannya sementara saja. Selama obatnya dipakai, dia akan teredam, maksudnya nggak naik begitu ukurannya, tapi hilang mah enggak. Ya, dia akan tetap stagnan di situ, nggak growing lah ibaratnya. Ya, tapi obat-obat ini tidak menghilangkan si tumor kandungannya ini. Jadi dia tetap ada di situ, cuma stagnan aja pertumbuhannya. Tetapi obat-obat ini bukan tanpa efek samping ya. Kan kita memanipulasi hormon tuh. Obat-obat ini memanipulasi hormon.
Ya seperti suntikan yang kita kasih sebulan sekali, itu tuh menekan hormon. Ya kalau diberikan lebih dari 6 bulan, itu efek sampingnya ada, ya osteoporosis dan yang lain-lainnya karena dibuat seperti menopause buatan. Ya, ada juga obat-obat hormonal yang lain tuh ya dok ya. Iya betul. Ada juga obat-obat hormonal yang lain tuh, progestagen tuh banyak macam-macam mereknya, Futrogestan, Visan, Microges segala macam. Nah itu juga kalau dalam jangka panjang dan tanpa pemantauan bisa juga timbul efek samping yang lain-lainnya. Karena itu selama pemakaian obat-obat hormonal harus tetap dipantau oleh dokter ahli, jangan sampai efek sampingnya muncul. Gitu. Dan ini jangka panjang loh, jangka panjang banget. Bayangkan kalau masih 17 tahun udah kena endometriosis, kita harus maintain sampai dia mau ya dapat jodohnya, hamil, misalnya mau menikah dan hamil, itu masih puluhan tahun lagi tuh. Dan perjalanannya dia selalu growing kan, progresif kalau endometriosis itu. Gitu loh, Angie. Nanti tantangannya di situ. Iya, saya ingat banget waktu saya ada kista pertama kali kan usia saya 19 tahun tuh ya dok ya, dokter yang menangani saya tuh coba bilang gini, semoga saya doain semoga kamu segera ketemu yang cocok dan segera menikah dan segera punya anak ya. Itu karena memang ya karena kan akan terus ada dan bisa menghambat juga jadinya tadi untuk kesuburan ya dok ya. Nah dok, jadi kalau dia balik-balik lagi di dok dan kita tahu sumbernya tuh di tempat reproduksi kita sebagai perempuan ya dok. Apakah jalan dengan angkat rahim nih mungkin buat perempuan-perempuan yang sudah punya anak, mungkin usianya juga udah nggak muda lagi, itu juga bisa menjadi solusi dok? Oke, jadi kita angkat rahim biasanya atas indikasi tertentu. Biasanya tuh pasiennya datang mens banyak atau mens sakit, sudah cukup fertilitasnya. Jadi misalnya anak sudah 2 lah, dia tidak mau hamil lagi, ya. Jadi rahim itu, kalau rahim itu sebetulnya kita pakai untuk kita punya anak, sebetulnya wadahnya bayi lah. Ya, kalau mens sebetulnya kita nggak perlu. Ya, yang penting buat kita kan hormonnya, bukan mensnya sebetulnya. Jadi jangan rancu antara mens, kalau nggak mens berarti menopause dini gitu, enggak. Jadi menopause itu adalah ketiadaan hormon, bukan ketiadaan mens. Ya, jadi orang kalau angkat rahim ya oke-oke aja. Jadi kalau sudah punya adenomyosis, misalnya adenomyosis 8 cm, ya mensnya udah banyak, sudah nyeri, ya jangan tunggu menopause ya. Apalagi HB sudah drop, anak sudah cukup, ya sudah angkat rahim saja. Sekarang kan bisa pakai laparoskopi juga angkat rahim, jadi tidak sakit juga. Yang bener dok? Iya, itu sudah saya lakukan dari tahun 2005, Angie. Dok, saya operasi waktu itu pertama kali tuh tahun 96 dok, jadi masih pakai belek gitu loh dok. Oh, kalau belek kan sakit banget. Saat itu. Oh banget dok, banget. Itu seru banget. Beda dok. banget. Oke, ini menarik. Oke. Iya sih, iya kita tahu sih itu dialamin banget tuh sama aku tuh ya. Jadi dulu tuh aku tuh mens sampai sakit banget, udah gitu yang bisa sampai pingsan. Terus udahlah blackout sih sering banget sih dok, banyak banget. Ganti pembalut tuh kayaknya sejam sekali juga udah bocor gitu dok. Itu mungkin beberapa juga dialami, itu kan capek banget ya dok dan mengganggu kita aktivitas kita sehari-hari ya nggak sih dok? Iya, menurunkan kualitas hidup banget kalau kayak gitu. Pasien saya ada yang seperti kamu gini ya, jadi tiap kali kalau lagi mens itu dia karena mens banyak dan mens nyeri, jadi ada acara apapun, dia mesti ngantar anaknya sekolah atau mesti nemenin suaminya resepsi misalnya, itu semuanya jadinya nggak bisa, ditunda semuanya. Jadi semua jadwal anak-anak, jadwal suami disesuaikan dengan jadwal mens. Coba bayangkan, sangat mengganggu kualitas hidupnya. Iya betul. Jadi begitu kita dok, kebayang dok. Iya. Terus begitu saya laparoskopi angkat rahim, dia kan cuma 2 hari rawat di sini pulang tuh. Kalau laparoskopi langsung bisa aktivitas normal. Itu happy banget, kualitas hidupnya meningkat banget. Dia lebih bebas, lebih happy sekarang, badannya juga lebih fit. Anak-anak sama suaminya juga jadi ikut happy. Sekarang mamanya bebas gitu. Jadi kalau ngatur jadwal tuh nggak bisa ikut jadwal mensnya ibunya gitu. Iya. Dok, ini saya baca pertanyaan nih dari HN Caca. HN Caya. Dok, 1, faktor penyebab utama terjadinya miom. Apakah dari hasil mens yang tidak bersih, dok? Oke, jawabannya bukan. Ya, jadi nggak ada istilah mens nggak bersih, itu nggak ada. Jadi darah mens itu keluar udah pasti bersih, nggak ada mens yang nggak bersih, maksudnya ketinggalan gitu di dalam, itu nggak ada istilah kayak gitu ya? Iya, nggak ada. Jadi kalau orang ada yang mensnya sedikit ya memang produksinya cuma segitu.
Yang dihasilkan oleh rahimnya memang cuma segitu modalnya. Gitu. Jadi nggak ada istilah mens nggak bersih. Jadi penyebab miom tadi sekali lagi bukan karena faktor tersebut, tapi multifaktorial yang tadi saya bilang. Interaksi hormonal, genetik, lingkungan. Tidak ada penyebab pastinya. Itu. Betul. Betul. Berikutnya pertanyaannya, Dok, apakah endometriosis ada faktor genetik? Dan bisa dijelaskan nggak sih tentang adenomiosis, Dok? Oke. Jadi endometriosis memang ada faktor genetiknya, tapi genetik tidak bekerja sendiri. Ya, dia berinteraksi dengan faktor hormon, juga faktor lingkungan tadi. Ya, misalnya terpapar bahan plastik, junk food, dan yang lainnya. Ya, nah, adenomyosis itu adalah proses endometriosis, tapi tumbuhnya di otot rahim. Ya, jadi dia bulging di rahim. Kalau dokternya kalau susah dijelaskan, dokternya itu bilang biasanya miom gitu. Jadi disamakan dengan miom, padahal sifatnya beda banget antara miom dengan adenomyosis. Ya, itu ada tuh di IGTV saya, bedanya miom dengan adenomyosis. Kalau miom itu batasnya jelas, kalau adenomyosis itu batasnya tidak jelas, dia blur dengan otot rahim sekitar. Karena itu untuk operasinya, kalau miom kita bisa angkat miomnya saja, dipisahkan dari rahim, karena batasnya jelas. Tapi kalau adenomyosis tadi berhubung dia blur, masuk berdifus ke sela-sela otot rahim, tidak bisa dipisahkan antara adeno dengan si rahimnya sendiri. Karena itu kalau mau tuntas adenomyosis, angkat rahim, gitu. Pengecualian untuk pasien adenomyosis yang masih mau hamil atau belum hamil, dia mau hamil, terpaksa kita reseksi sebagian adenomyosis. Tapi nggak mungkin bisa bersih banget. Rata-rata 6 bulan sampai 1 tahun dia akan kambuh lagi. Karena itu pasien infertilitas yang masih mau hamil dan punya adenomyosis yang besar, reseksi sebagian, tekan hormon 3 bulan, langsung dikejar promilnya. Karena sebelum adenonya kambuh lagi, dia sudah harus hamil duluan. Jadi kejar-kejaran sama penyakitnya sendiri untuk kehamilan. Gitu. Betul. Itu untuk kumat kambuh-kambuhnya itu tuh suka nggak jelas ya, Dok ya. Waktu itu saya ingat kisah pertama saya tuh tahun 96, terus habis itu baru 7 tahun kemudian ada kisah lagi. Lalu dari jarak dari yang kedua ketiga itu jaraknya cuma setahun, Dok. Udah ada lagi. Lalu saya hamil punya anak, melahirkan, aman tuh, Dok, nggak ada. Sampai akhirnya kayaknya sekitar anak saya usianya 10 tahun baru, Dok, kumat lagi, Dok. Iya, untungnya ya masih puji Tuhan banget deh untuk kamu, Enji. Kamu jadi fertilitasnya sudah terpenuhi saat dia kambuh yang paling parahnya ya. Jadi kekambuhan rate atau kecepatan kambuh pada masing-masing orang bisa sangat berbeda. Jadi endometriosis pada yang satu orang dengan orang yang lain itu tidak bisa dibandingkan. Pada satu orang baru operasi 3 bulan aja udah muncul lagi kistanya. Udah muncul lagi. Betul. Pada orang yang lain bisa 1 tahunan gitu loh, dia baru muncul lagi, kambuh lagi, bisa banget. Karena itu pasien dengan endometriosis, karena dia nggak tahu dia masuk golongan yang mana, apalagi kalau mau hamil, segeralah dikejar untuk promilnya. Jadi pasien untuk endometriosis yang mau hamil, jangan tunggu alami kelamaan, keburu kambuh lagi penyakitnya. Ya, nanti cek IGTV saya judulnya promil pada endometriosis, itu khusus itu promil pada endometriosis. Oke, Dok, ini satu lagi ada pertanyaan saya. Saya ingat banget di saat saya waktu itu ada kista, udah setelah operasi kedua, terus kambuh yang ketiga, lalu kan saya belum punya anak tuh, Dok ya. Terus udah gitu sempat konsultasi sama beberapa dokter memang dokter yang menangani saya juga waktu itu bilang harus segera punya anak. Karena kalau misalnya operasi lagi akan terjadi yang namanya scar tissue, Dok, bisa membuat indung telur kita jadi tidak berfungsi dan yang lainnya. Nah, itu mungkin bisa dijelasin nih. Bahkan tadi berkaitan sama dokter bilang kalau mau punya anak segera, apalagi kalau punya riwayat dan resiko tadi ya tumor kandungan tadi ya, Dok ya. Iya, betul. Jadi benar. Jadi endometriosis sendiri sebetulnya menurunkan cadangan sel telur. Itu yang dimaksud dokternya. Jadi misalnya pasien punya kista endometriosis tadi, itu kan kista itu kan lokasinya di indung telur, tempat sel-sel telur sehat berkumpul. Sel telur ini modal kita untuk hamil nih, ya. Jadi modal hamil itu kalau misalnya kistanya makin besar dia, makin mendesak kan sel telur sehat sekitarnya. Jadi kalau mau angkat kista, jangan tunggu kistanya sampai melar banget. Sel telurnya tinggal sedikit yang masih bisa disisakan, ya, dan membentuk scar tissue juga di situ. Betul. Jadi makanya endometriosis memang harus segera hamil dia.
Ya, baik. Oke, berikutnya dok. Pertanyaannya adalah dari Poppy. Poppy bertanya, dok, kalau multiple myom bisa disembuhkan dengan vitamin dan terapi hormon nggak sih dok? Jadi sekali lagi tadi ya, prinsip tumor kandungan itu bisa hilang kalau diangkat. Jadi nggak ada terapi hormon untuk menghilangkan, itu tidak ada. Yang ada terapi yang tadi saya bilang, hormon segala macam, itu tuh untuk menekan. Menekan tuh maksudnya dia stagnan di situ. Kalau 4 cm ya 4 cm. Atau paling ngurangin sedikit lah, 3 cm gitu ya. Tapi hilang itu tidak. Begitu hormonnya di stop, ya naik lagi, balik lagi, jalan lagi progresivitasnya. Itu. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Christina. Christina HR2207. Selamat sore, Kak Novita dan dokter. Maaf, mau nanya cara mendeteksi dini penyakit tumor kandungan tuh gimana ya dok? Oke, gampang banget. Ya, pemeriksaannya nggak lebih dari 5 menit. Jadi kalau sudah menikah dengan USG transvaginal, ya. USG transvaginal itu propnya dimasukkan lewat vagina. Jangan USG perut ya, USG perut mah nggak kelihatan apa-apa karena terhalang lemak perut dan usus-usus. Nah, bagaimana kalau yang belum menikah? Kalau yang belum menikah, USG-nya dari lubang dubur, USG transrektal namanya. Alatnya sama modelnya, cuma masuk lewat lubang dubur gitu. Itu yang paling akurat. Oke. Berikutnya pertanyaan dari Poppy. Multiple myom itu mempengaruhi kontraksi rahim gak sih dok? Nanti kalau misalnya punya hamil, bisa melahirkan normal gak sih? Anak pertama aku sesar, tapi pengen normal di anak berikutnya. Oke, jadi nanti cek IGTV saya yang judulnya VBAC ya, Vaginal Birth After Cesarean Section. Itu nanti yang menentukan selain multiple myomnya tadi. Ngomong-ngomong multiple myom juga kalau ukurannya besar kan lumayan tuh, dia akan menghalangi turunnya kepala bayi masuk ke dalam rahim. Jadi nanti indikasi sesarnya ya ditentukan saat usia hamil 37 minggu. Ya, apakah kepala bayinya masuk atau tidak ke rongga panggul. Kalau kepala bayi di usia hamil 37 minggu sudah engage masuk ke rongga panggul, ya, itu ya bolehlah kita coba VBAC, ya. Jadi coba partus normal boleh. Tapi kalau kepalanya masih di atas, tidak engage saat usia hamil 37 minggu, biasanya angka keberhasilan lahir normalnya rendah tuh. Mending sesar lagi. Iya, daripada dampaknya buruk gitu ke ibu dan bayi nanti. Oke, kalau misalnya ada di kehamilan yang disertai emang ada tumor kandungan, apakah nanti pas melahirkan misalnya dengan cara sesar bisa sekalian diangkat tuh dok? Bisa, dengan syarat si myomnya ini lokasinya terlihat ya, dia menjendol keluar. Kalau myomnya kecil, dia ndelep masuk ke tengah-tengah rahim, itu agak sulit karena kenapa? Bukannya nggak bisa diangkat, tapi resikonya tinggi, terutama resiko perdarahan. Karena ibu hamil rahim ibu hamil itu kan besar. Pembuluh darahnya segede-segede jempol gini nih. Iya. Jadi kita belek kecil aja perdarahan bisa 1 liter dalam waktu semenit. Jadi itu resikonya besar. Biasanya dokter akan menilai saat sesar. Saat sesar dokter akan menilai bagaimana lokasi myom, posisinya, favorable nggak untuk diangkat. Kalau favorable sesuai dengan kemampuan dokternya tentunya ya diangkat. Ya, baru kemarin saya sesar dengan angkat myom juga. Ya. Untungnya pasiennya juga dengan infertilitas betulan. Jadi sesar sekalian angkat myomnya bisa. Kecuali myom ini sebagai penyebab susah hamil, ya mesti diangkat duluan, jangan tunggu hamil sesar baru diangkat. Iya, kalau myomnya menghalangi terjadinya kehamilan, ya myom angkat duluan dong, baru bisa hamil. Betul. Iya. Oke, ini banyak pertanyaan, mungkin baru bergabung ya dok. Ada dari Ana.Suryani, ada juga dari Merina Nasution, yang nanya kalau misalnya udah diangkat, kemungkinan kambuh lagi atau timbul lagi, ada dok. Sudah pasti dong. Ya, karena wadahnya kan rahimnya itu sendiri. Selama kamu masih punya rahim, ya tumor-tumor kandungan yang bercokol di rahim seperti myom, adenomyosis ya bisa aja tumbuh lagi. Polip juga bisa tumbuh lagi selama masih ada rahimnya. Ya. Oke. Jadi bisa. Itu bisa saja terjadi dan bisa muncul lagi ya dok ya? Iya, betul.
Oke. Jadi apa nih dok? Sebelum kita beralih ke topik menopause, topik perempuan juga nih ya dok. Jadi apa dok yang harus kita lakukan untuk satu mungkin yang belum pernah atau jangan sampai sih ya gitu ya. Kalau yang aman nih sejauh ini tidak pernah mengalami permasalahan dengan kandungan, tidak ada masalah tumor kandungan, apa yang harus dilakukan supaya nggak mampir-mampir gitu kan ya? Apakah memang bisa melakukan pengecekan darah atau apa untuk bisa mengetahui aku ada bakatnya nggak sih? Dan berikutnya adalah untuk yang sudah pernah operasi, mengalami mioma, endometriosis, atau kista, supaya nggak balik, atau misalnya kalau nggak balik itu jangan sering-sering, tuh apa yang harus kita lakukan, dok? Mesti dibilangin kali ya, jangan sering-sering mampir ya, gitu. Jangan balik ya. Iya. Oke, jadi, sinyalnya nih, Neng. Ya, aman dok. Halo, aman ya, oke. Ya, jadi, yang tadi saya bilang ya, penyakit yang tidak diketahui penyebabnya tidak bisa dicegah. Sebisa-bisanya kita memang hidup sehat lah ya. Nah, jadi kita sebagai perempuan harus memelihara lah organ reproduksi sendiri. Masalahnya organ reproduksi perempuan itu kan letaknya di dalam, nggak seperti laki-laki nongol di luar ya. Nah, cara tahunya bagaimana? Dengan deteksi dini dong. Untuk yang sudah menikah, lakukanlah pap smear dan USG transvaginal. Jangan lupa, jangan cuma pap smear doang. Karena untuk deteksi tumor kandungan tadi, polip, miom, kista, adeno, itu cuma bisa dengan USG transvaginal, bukan pap smear. Pap smear tidak bisa kelihatan apa-apa. Ya, hanya untuk mulut lain saja kalau pap smear. Rutin barengan aja sama pap berapa smear. Tahun sekali? Barengan aja sama pap smear setahun sekali, oke, nggak apa-apa, setahun sekali boleh. Kecuali ada keluhan ya, kalau ada keluhan segera datang dong, jangan tunggu setahun. Ya, keluhan seperti mens banyak, atau mens sakit, atau terjadi perdarahan di luar siklus mens yang normal, atau kayaknya kok perutnya nggak enak ya, sakit-sakit di bawah perut, area di bawah pusar itu area organ kandungan tuh. Iya, segera dong datang ngecek ke dokter kandungan. Ya. Oke. Dok, sebentar dok, ada satu pertanyaan menarik sekali nih harus saya bacakan, masih berkaitan dengan tumor kandungan dari HN Caya. Dok, ini kalau polip tuh sama dengan tumor kandungan juga nggak sih, masuk kategori ke situ juga nggak sih dok? Betul. Apakah masuk? Iya. Oke, masuk juga. Nah, kalau polip membesar saat lagi hamil, ini saya lagi nunggu lahiran. Ini gimana ya dok? Apakah diangkat dulu polipnya apa gimana ya dok ya? Dan bagaimana kalau pecah miomnya saat hamil? Nah itu gimana tuh dok? Pecah kistanya mungkin, miom sih nggak pecah biasanya. Iya, kistanya. Makanya itu kalau bagi yang akan hamil, ngecek-ngecek kandungan dulu dong, dilihat-lihat punya miom besar atau punya kista besar, itu seharusnya dicek dulu dari sebelum hamil. Ibaratnya mau kedatangan tamu agung nih, beres-beresin dulu rumahnya gitu, dibersih-bersihin. Iya. Kalau sudah terlanjur hamil, ya kalau sudah terlanjur hamil, itu problem tersendiri tuh. Kalau miomnya kecil sih it's okay lah, ya nggak apa-apa. Mungkin hanya menghalangi kita tinggal sesar gitu. Tapi kalau miomnya besar, bertubi-tubi banyak, itu biasa menyebabkan nyeri perut tuh. Saya pernah ada pasien miomnya itu 10 cm. Dan miom ini cenderung membesar selama dia hamil. Ya, jadi bayangkan rahimnya sendiri ikut besar karena ada bayi di dalam, miomnya juga ikut besar. Jadi hamil 4 bulan udah kayak hamil 9 bulan. Itu tuh proses pendesakan itu membuat pasiennya menderita karena sakit dia. Dan kontraksi dini. Kontraksi dini biasanya ujung-ujungnya lahir prematur kalau miom pada kehamilan, ya. Nah, kalau kista, kalau kistanya nggak besar dan tidak terpuntir, biasanya tidak menimbulkan rasa nyeri. Tapi pada kista yang besar bisa pecah saat hamil juga karena terdesak oleh rahim yang membesar. Nah, kalau itu terjadi ya mau nggak mau operasi emergency, ya diangkat kistanya saat dia masih hamil gitu. Tergantung kejadian itu terjadinya saat usia hamil berapa bulan. Gitu. Kalau polip tadi, kalau polip sih normalnya harusnya tidak mengganggu karena biasanya ukuran polip itu di bawah 1 cm. Ya. Jadi memang teorinya keberadaan polip ini mengganggu implantasi. Kalau pasiennya infertil dia mau hamil, sebelum program diangkat dulu polipnya pakai hysteroscopy tuh. Ya, baru masuk promil karena dia menghambat implantasi. Ibarat benih tertanam jalannya berbatu-batu lebih susah dia karena ada si polip ini. Tapi kalau sudah terlanjur hamil, ada polip, ya oke, dipantau aja. Moga-moga polipnya tidak mengganggu untuk kehamilan karena dia ukurannya kecil di bawah 1 cm. Iya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Liana Sukmawati yang bertanya, kalau polip ukuran sebesar kacang hijau nggak ada keluhan, apakah harus segera dioperasi? Nah itu mungkin gimana tuh dok? Nah, tergantung
Maunya apa dulu nih? Kalau mau hamil, punya polip, bisa diangkat, angkat dulu lah pakai hysteroscopy. Tapi kalau fertility sudah tercapai, nggak ada problem infertilitas, ya, dan tidak ada keluhan menstruasi, polip kecil, oke, kita masih bisa observasi. Iya, masih bisa observasi. Iya. Oke. Dok, sekarang kita beralih, masih permasalahan perempuan. Kalau mungkin menopause ya dok ya. Karena mungkin ya dari follower-follower saya ada yang usianya juga di atas 40 nih. Kita mau tahu soal menopause nih ya kan. Kalau mungkin ini sedikit cerita ya sama follower-follower saya juga, sampai saya juga pecinta mas dokter. Jadi saat waktu itu kita di webinar tuh dok ya, kita membahas tentang menopause. Lalu saya bercerita nih sama teman-teman saya nih, aku bisa webinar nih tentang menopause, seru deh, kita harus tahu banyak. Apa aja nih? Karena kan gini, kita tahu kita akan menopause, tapi memang biasanya di usia masih 30, 40 nggak dicari tahu ya dok ya, gitu kan soal menopause ini, antara aja kali ya. Dan mungkin kita juga berpikir menopause nanti ya umur 50 ke atas, karena kita baru menopause ya. Nah mungkin itu dulu kali dok. Satu, apa itu menopause? Dua, yang mungkin bisa langsung dijawab sama dokter. Menopause itu mulai terjadi di usia berapa sih? Oke, jadi menopause itu diawali dengan pramenopause namanya. Ya, pramenopause itu sudah dimulai saat umur kita 40 tahun ke atas. Itu sudah dimulai tuh periode pramenopause. Ya, menopause sendiri biasanya rata-rata wanita Indonesia itu antara umur 48 sampai 52 tahun. Nah, di usia pramenopause ya makin mendekati ke arah menopause, mulai tuh ada ketidakteraturan mens. Ya, mens yang tadinya sebulan sekali datang jadi 2 bulan sekali, lama-lama jadi 3 bulan, 5 bulan sekali. Nah, kalau sudah 12 bulan berturut-turut tidak mens, itu sudah established Anda menopause. Dan kalau sudah menopause tidak boleh lagi keluar darah dari kemaluan. Satu hal pada usia pramenopause, mens itu normalnya makin sedikit, bukan makin banyak ya. Awam kan sering bilang, oh kita mau menopause nih ngabis-ngabisin kali, jadi mensnya banyak gitu. Bukan, salah banget. Jadi kalau gitu Anda iya, betul. Jadi kalau Anda di usia pramenopause, umur 40 tahun ke atas, mengalami mens yang banyak, segera datang ke dokter kandungan ya. Karena itu nggak normal. Nah, masalah yang tadi tuh berarti ya, Dok ya. Bisa jadi ada tumor di kandungan ya. Betul. Oke, menarik. USG transvaginal dicek kok mensnya tambah banyak. Biasanya penyebabnya itu dari miom, kalau nggak polip atau adenomyosis tadi. Iya, betul. Berarti kalau memang sudah di usia pramenopause itu memang jumlah darah menstruasi yang keluar itu udah nggak sebanyak dulu ya dok, yang normalnya nih ya kan? Iya, betul. Makin lama makin sedikit, lama-lama hilang, lama-lama jadi menopause. Itu normalnya perjalanannya seperti itu harusnya. Dan seperti tadi dikatakan oleh dokter bahwa menopause itu terjadi adalah di saat kita secara 12 bulan berturut-turut tidak mengalami menstruasi. Betul, itu sudah established menopause. Kalau sudah menopause nggak boleh lagi ya keluar darah ya. Kalau sampai keluar darah kita mesti cari tahu tuh kenapa. Nah dok, kalau misalnya nih udah 8 bulan berturut-turut nggak mens, nggak datang tamu bulanan gitu kan ya. Di bulan ke-9 datang lagi nih dok. Nah itu gimana tuh dok? Apakah mungkin itu terjadi dok? Mungkin banget. Jadi kalau seperti itu berarti masih masuk pramenopause, belum menopause. Jadi nanti 1 tahunnya dihitung dari yang mens tersebut gitu. Kalau nanti udah 12 bulan, nah berarti sudah established menopause. Begitu cara ngitungnya. Oke. Jadi benar-benar harus 12 bulan berturut-turut itu baru masuk hitungan menopause ya dok ya. Betul. Nah, gejala-gejala menopause itu sudah mulai dirasakan berarti di usia 40-an ya dok ya? Ya, pramenopause ya, 40-an. Betul. Gejala-gejala pramenopause seperti hot flashes ya, ketidakteraturan menstruasi itu sudah dimulai, sulit tidur, insomnia, itu sudah mulai. Biasanya sih nggak 40 tank ya, biasanya sekitar 44, 45 ke atas itu sudah mengalami tuh keluhan-keluhan seperti itu. Nah, nanti kalau sudah tank menopause, hot flashes yang tadi itu dirasakan tuh hilang justru. Iya, problemnya beda lagi. Betul. Problemnya nanti beda lagi kalau saat usia menopause itu mulai dampak berkepanjangan dari ketiadaan estrogen tuh. Vagina kering, kulit keriput, ya. Nyeri saat berhubungan, ya. Nah, kalau sudah 60 tahun ke atas usianya, dampak jangka panjangnya lagi itu osteoporosis, penyakit jantung koroner,
macam-macam demensia iya, iya. sudah mulai juga, ya. Itu yang paling ditakutkan. Karena itu makanya ada terapi suri hormon untuk wanita menopause yang waktu itu kita pernah bicarakan di webinar. Ya. Iya. Tapi dok, tadi kan dokter udah menyebutkan tuh biasanya di atas 40 tuh tadi gejala-gejalanya osteoporosis ya kan, mungkin juga mengalami kering, kulit kering, ya semuanya kering gitu ya dok ya. Lalu di usia di atas 60 risiko jantung koroner dan yang lainnya. Dok, itu tuh memang akan dialami oleh setiap perempuan yang menopause atau enggak dok? Jadi ketiadaan hormon tersebut perjalanannya seperti itu, pasti akan dialami oleh semua perempuan. Ya, menopause itu sesuatu hal yang pasti. Ya, dampaknya ya seperti itu. Cuma masalahnya berat atau tidaknya, datangnya lebih cepat atau lebih lama, ya itu berbeda masing-masing orang. Tergantung sekali lagi yang tadi tuh genetik, hormonal, lingkungan tadi. Tapi mah udah datang, udah pasti datang, pasti akan kalau tidak dicegah. Oke. Iya. Halo. Oke, dok. Aman ya dok? Iya. Sinyalnya ya udah ya dok ya. Aman ya udah. Ini senat-senat sinyal. Agak. Iya. Oke. Dok, ini ada pertanyaan dari sebentar ya dok ya. Ada pertanyaan dari Siregar_Aprin. Apakah postmenopause ada kemungkinan untuk menstruasi kembali dok? Harusnya tidak. Kalau sampai menstruasi kembali saat menopause, mesti lebih takut tuh. Buru-buru datang ke dokter kandungan, dicek. Adakah resiko-resiko ekologi ya. Karena kita makin menopause ya, resiko untuk kena kanker ginekologi itu semakin tinggi saat kita sudah menopause. Nah, makanya wanita menopause, jangan stop cek kandungan ya. Justru harus makin rajin tuh kalau kita udah menopause cek kandungannya. Iya. Karena resiko untuk kena kanker ginekologi itu justru makin tinggi. Ya, apalagi kalau sampai mengalami perdarahan saat menopause ya. Jadi harus dicek kenapanya itu dicari tahu. Oke, baik, itu harus cari tahu ya. Ada pertanyaan berikutnya dari Merina Nasution. Dok, apakah ada hubungannya banyak anak akan membuat cepat menopause? Kalau sedikit anak, menopause-nya jadi lama? Nggak ada hubungannya, nggak ada. Tidak saling berhubungan. Oke, nggak ada hubungannya ya. Oke, baik. Berikut ya pertanyaan dari HN Caya. Dok, terapi hormon yang bagian kalau memasuki menopause itu apa? Dan pap smear apakah sama dok? Dan apakah nah ini juga pertanyaan menarik. Di saat menopause masih harus pap smear dok? Oh ya, harus. Yang tadi saya bilang. Saat menopause justru resiko kanker makin meningkat. Karena itu pap smear, USG transvaginal itu justru harus makin diutamakan ya, setahun sekali tetap. Nah, pap smear itu sebetulnya hanya untuk sampai usia 60 tahun saja. Tapi USG transvaginal seumur hidup dia. Gitu. Sinyalnya putus-putus ya, Angie? Ya, baik. Oke, sebentar ya dok ya. Kita lanjut lagi dok. Baik, sebentar dok, sesaat. Ya, ini ada sedikit masalah nih ya. Dok, apakah dengar suara saya? Aman dok? Iya. Saat ini sih aman. Baik, kita lanjut ya dok ya. Nah, jadi kalau apa tadi dok? Kalau kita sudah menopause, apakah masih harus pap smear dok? Iya, tetap harus pap smear. Tadi yang saya bilang, karena resiko kanker ginekologi makin meningkat kan saat kita menopause. Jadi pap smear itu sebetulnya cuma sampai kita umur 60 tahun aja, Enji. Tapi USG transvaginal seumur hidup dilakukan. Iya, kalau USG gitu, seumur hidup ya. Oke. Iya. Karena saat kita umur 60, mulut rahim udah ciut masuk ke dalam. Karena itu pap smear sudah tidak akurat lagi di atas usia 60 tahun. Tapi kalau USG transvaginal untuk ngecek kanker indung telur, itu seumur hidup harus dilakukan. Oke. Pertanyaan berikutnya nih dari Umu Fauzan _20. Mau tanya dok, kalau udah angkat rahim karena tumor di ovarium, itu katanya sudah nggak bisa haid lagi. Apakah itu bisa dikatakan menopause juga dok? Jadi kalau angkat rahim saja, indung telur masih ada, Anda tidak akan menopause. Karena hormon itu dihasilkan oleh indung telur, bukan rahim. Ya, jadi selama indung telur masih ada, ya, dan masih memproduksi hormon, tidak akan menopause. Dalam menopause tidak akan datang.
ya. Nanti taunya menopause biasanya cek hormon dari darah tuh, baru tahu lihat level hormonnya, ya. Jadi kalau masih ada indung telur dan indung telurnya berfungsi, usianya juga belum usia menopause, tidak akan menopause. Ya, oke, baik dok. Ini pertanyaan berikutnya dari Evi Maulina. Apakah perempuan, ini kayaknya sering banget nih ya dok, ini kayak bisa diluruskan apakah ini mitos atau fakta, tapi sering banget kita dengar ini. Apakah perempuan kalau menstruasinya cepat, misalnya kelas 6 nih udah menstruasi, nanti menopause juga akan cepat. Nah, faktor apa nih dok yang mempercepat menopause, yang membuat menopause itu cepat atau lambat nih dok? Oke. Jadi itu tidak benar, tidak berhubungan. Kalau menopause-nya cepat, kalau menars atau dapat mens pertamanya cepat, nanti menopause-nya cepat, itu tidak berhubungan ya. Jadi tidak saling berkaitan. Nah, menopause itu kan secara alami dia akan datang. Memang pada masing-masing orang bisa berbeda tuh, tergantung tadi faktor-faktor tadi, hormonal, genetik, lingkungan. Ya, kalau mau lebih lama, menopause-nya datang, hidup sehat dong, ya. Makan makanan sehat, berolahraga, jaga kesehatan tubuh, jauhi polutan lingkungan, ya, tidur cukup, jangan sering-sering begadang, ya. Moga-moga menopause datangnya lebih lama. Kenapa? Iya. Itu ngaruh ya dok ternyata ya dok ya? Pengaruh, kan kita hidup sehat itu kan tidur harus minimal 8 jam sehari. Ya. Itu harus diperhatikan juga ya ternyata ya. Emang kadang-kadang sementara sekarang tuh tantangannya adalah malam-malam tuh sebelum tidur anak-anak udah tidur gitu ya. Kayaknya malam-malam juga udah sepi, nonton deh tuh film serial kita, atau drakor lah atau film serial lain ya nggak sih dok? Sampai pagi itu sebenarnya ya. harus tetap tetap harus diperhatikan jam tidurnya juga. Oke, dok, kalau misalnya kita balik lagi, perempuan yang punya permasalahan dengan tumor kandungan, kista, mioma dan yang lainnya dok ya. Dan di saat dia menopause, apakah itu akan hilang dok atau tetap ada? Iya, jadi saat menopause tumor kandungan tadi akan tetap ada, ya. Jadi sekali lagi yang tadi saya bilang, tumor kandungan itu hanya hilang kalau diangkat. Kalau dia tetap ada di situ, meskipun Anda sudah menopause, tidak ada hormon, dia akan tetap ada di situ. Harusnya respon normalnya dia ikut mengecil seiring dengan mengecilnya rahim. Saat menopause itu sudah lebih dari 5-10 tahun, baru tuh saat rahim ciut, dia ikut ciut, itu respon normalnya. Tetapi pada tumor kandungan yang berubah ke arah kanker, masalahnya kan kita nggak tahu kapan sel normal berubah jadi sel kanker, kita nggak tahu kalau nggak dicek-cek. Itu dia malah tambah besar, bukan tambah kecil, gitu loh. Jadi kalau Anda punya tumor kandungan nggak diapa-apain saat sudah menopause, tetaplah USG transvaginal dicek. Misalnya punya miom atau adeno, harusnya kan ukurannya misalnya 4 cm, dia lama-lama turun dong. Jadi yang jelas nggak lebih besar lah, 4 cm misalnya dalam waktu 5 tahun terus ya. Nah harusnya makin lama makin kecil. Tapi kalau mendadak dia membesar 4,5, 5, harus hati-hati tuh perubahan sel ke arah kanker, buru-buru angkat gitu. Oh katanya pasti banyak juga kan yang beranggapan gini, ya udahlah ya saya ada sedikit miom gitu ya, atau saya ada sedikit kista gitu. Terus tapi saya tuh udah menopause, ya udah dibiarin aja. Ternyata tetap harus dicek karena kondisinya bisa semakin parah, bisa bahkan mengarah ke kanker. Yang tadinya mungkin tidak seberbahaya itu malah jadi bahaya ya dok, karena jadi kanker ya dok ya. Iya, betul. Jadi kalau punya tumor kandungan masih ada di rahim, itu harus dilihat-lihat ya. Jangan dibiarin. Ibaratnya Anda itu memelihara tumor kandungan di dalam. Jadi mesti dilihat-lihat. Sebelum dia berubah ke arah kanker, kita udah tahu duluan gitu. Dilihat-lihat terus gitu. Dan sulitnya nanti kalau sudah menopause, punya tumor kandungan, sebetulnya ada kontraindikasi relatif untuk pemakaian terapi suli hormon. Jadi nanti kalau keluhan menopause-nya sudah parah banget dan perlu terapi suli hormon itu tidak bisa diberikan karena bisa bikin besar si miom sama si adenomyosisnya tadi. Itu dia nanti kesulitannya, jangka panjangnya gitu ya. Begitu. Jadi memang sebenarnya dengan kata lain kalau kita udah masuk nih di masa menopause, mendingan sisa-sisa dari kista, miom apa tuh diberesin deh ya dok ya sebenarnya ya dok ya. Lebih baik biar begitu, kita bisa biar kita bisa menjalani masa menopause dengan tenang ya. Betul. Oke, saya mau share nih. Waktu terakhir saya webinar ngobrol sama dokter Caroline ya, saya sempat nanya nih dok,
kok kayak kalau zaman dulu kan kita tahu ya ibu-ibu kita menopause, tapi tuh kayaknya nggak terlalu diobrolin, nggak terlalu dibuat heboh gitu ya. Nah ternyata tuh satu, saya inget tuh dokter Caroline bilang, perbedaan perempuan zaman dulu sama perempuan zaman sekarang nih, kita ini nih ya. Kalau menopause zaman dulu mah orang tenang, jarang tuh punya masalah-masalah, apalagi yang bisa berakibat mengganggu kesehatan mental. Kalau zaman sekarang karena banyak perempuan aktif, wah hati-hati kalau mungkin merasakan gejala-gejala atau tanda-tanda tak nyaman akibat dari menopause, itu bisa membuat gejala bahkan bisa mengganggu kesehatan mental, bahkan membuat jadi depresi. Dok, kita bahas yuk, gimana tuh dok? Jadi perbedaan pola hidup, konsep berpikir, lifestyle itu sangat mempengaruhi ya seorang perempuan ya. Perempuan zaman dulu nggak terlalu banyak aktif di luar ya, bukan wanita karir lah rata-rata ya, mengurus rumah, wanita sederhana, mengurus anak, mengurus suami, pekerjaan rumah tangga ya, dan sikapnya itu lebih nerimo terhadap ya kalau ada ya vagina kering-kering dikit oke lah, hubungan sakit-sakit dikit ya oke lah, saya bisa terima gitu ya, karena kan ibu rumah tangga tidak terlalu aktif juga. Nah, wanita zaman sekarang kan heboh banget kita, multi role, perannya banyak. Jadi istri, jadi emaknya anak-anak. Kalau saya juga masih jadi dokter buat pasien saya, ngurusin pasien di rumah sakit, ya. Banyak peran yang harus kita lakukan, ya. Sebagai pengajar juga, yang ngajar mahasiswa kedokteran. Banyak banget tuh, Angie. Jadi, wanita zaman sekarang, kalau ada perubahan di kualitas hidup meskipun hanya sedikit, itu sangat terganggu banget tuh dia tuh, ya sangat berpengaruh ya terhadap kualitas hidupnya, dan itu sangat tidak nyaman, ya itu yang membuat perbedaan zaman dulu sama zaman sekarang. Makanya sekarang isu menopause itu dan keluhan-keluhannya jauh lebih diperhatikan, ya daripada dulu ya dok ya. Iya, karena pasiennya menderita gitu, banyak keluhan. Nah itu harus kita atasi dong, kita harus bantu supaya pasien nyaman dong dengan menopause-nya. Oke, saya ingat cerita dokter Caroline. Salah satu pasien dokter adalah seorang perempuan yang aktif banget. Tapi karena menopause saat itu dia mengalami hot flush, di mana kalau lagi presentasi itu tiba-tiba bisa berkeringat sampai basah bajunya. Iya. Itu seperti itu ya dok ya. Kalau menopause Bapak mengalami tanda-tanda menopause tadi salah satunya hot flush ya dok ya. Bisa sampai seperti itu dok. Betul. Itu kan ganggu banget. Iya kan, lagi presentasi, lagi fokusnya kan kita di bahan yang kita presentasikan, tiba-tiba baju basah gitu, itu kan langsung buyar konsentrasi, iya, bisnis sama partnershipnya langsung bisa batal gara-gara presentasinya jadi nggak bener gitu kan? Karena kita nggak nyaman ya kan? Iya, fokusnya berubah, itu pengaruh banget. Iya. Oke. Jadi itu harus diperhatikan juga ya. Oke, dok, ada pertanyaan dari Andrea Narhea. Dok, saya ada beberapa teman yang di premenopause haidnya malah makin banyak, makin sering dan lama. Nah, itu gimana tuh, dok? Nah, cek dong ke dokter kandungan ya. Itu nggak normal, itu harus diberitahu. Cek. Biasanya bisa berupa hiperplasia endometrium atau penebalan dinding dalam rahim bisa. Atau ya tadi itu polip, miom, adenomyosis juga bisa menyebabkan mens yang tambah banyak di usia pramenopause. Oke. Baik. Ini mungkin ada yang baru bergabung bersama kita, ada dari Erni 788. Pertanyaannya adalah, kalau sudah angkat rahim, apakah harus tetap pemeriksaan USG transvaginal, dok? Oh ya iya dong, harus. Karena kalau angkat rahim saja kan Anda masih punya indung telur kan. Sekali lagi USG untuk ngecek indung telur, rahim, organ ginekologi itu yang paling akurat hanya dengan USG transvaginal, bukan USG perut sekali lagi. Iya, karena resolusinya jauh beda. Ya, jadi harus USG transvaginal. Intinya kalau Anda masih punya organnya, masih punya indung telur nih, ya dilihat-lihat dong, dipelihara. Kayak punya mobil kita masukin bengkel, ganti oli, sama organ kandungan apalagi dicek-cek. Oke. Nah dok, balik lagi soal menopause ini sendiri dok. Di saat kita merasa tidak nyaman dok dengan kita tadi tanda-tanda atau menopause yang kita alami nih dok, kan tadi kan mulai dari kering, lalu mungkin juga lalu
gejala-gejala menuju ke penyakit-penyakit yang berat. Dan bahkan juga saya ingat dokter bercerita menopause itu sendiri kalau kita tidak bisa menerima dengan baik itu bisa membuat seseorang mengalami depresi. Nah, apa dong dok yang harus kita lakukan dok? Kita kan tetap pengennya walaupun usia kita nanti udah ketemu nih sama menopause, kita kan tetap pengen aktif, tetap pengen cantik, tetap pengen keren gitu kan. Nah, itu gimana dong dok? Jadi kita harus tetap jalani pola hidup sehat di usia menopause ya. Tergantung dari individu masing-masing ya sebetulnya untuk keluhan menopause. Jika Anda merasakan keluhan menopause itu sangat mengurangi kualitas hidup ya, kita bisa, saya sebagai konsultan fertility dan hormon itu bisa memberikan terapi suri hormon untuk menopause namanya. Tentunya terapi suri hormon ini diberikan dengan memperhatikan kondisi pasiennya sendiri. Dan bukan sembarangan untuk menjalani terapi suri hormon ini, harus dengan pemantauan ketat. Screeningnya itu juga ketat, ya kita harus cek semuanya, pastikan tidak ada calon kanker rahim atau kanker payudara terutama. Ya, jadi dinyatakan Anda layak menerima terapi suri hormon, baru kita jalankan itu. Dan selama menjalaninya ya kontrol dong, 6 bulan sekali kita harus cek tuh pap smear, mamografi, cek lab darah, itu harus tetap dijalankan untuk pemantauannya. Oke, itu tetap penting harus dilakukan ya. Jadi mungkin juga buat para perempuan yang lagi menyaksikan usianya sudah di atas 40 ya. Ini kan kita sudah jelang menopause juga gitu kan ya. Itu udah masa-masa di mana kita juga harus hidupnya lebih sehat. Lalu tentunya pemeriksaan rutin tetap harus kita lakukan. Seperti salah satunya pap smear dan juga transvaginal itu harus dilakukan untuk melihat apakah kondisinya juga tetap baik-baik saja apalagi di usia menopause tadi. Buat yang baru bergabung terus kemudian bertanya, emang menopause umur berapa sih? Itu mulai dari usia berapa dok? Jadinya dok, tadi dok? 48 sampai 52 tahun, itu rata-rata usia menopause. Ya, ada perbedaan nggak sih dok antara perempuan Asia, perempuan orang bule gitu ceritanya dok? Atau mungkin yang lainnya, apakah memang sama setiap perempuan rentang usianya segitu dok kalau menopause? Rata-ratanya sama segitu, Angie. Oke. Iya. Oke, baik. Jadi itu yang memang sudah pasti. Dan mungkin kalau ada pertanyaan, saya ingat banget waktu kita lagi webinar ada yang tanya, jadi menopause itu bisa dicegah nggak? Jadi sekali lagi menopause itu sebenarnya peristiwa alami. Sama seperti kita jadi tua kan udah pasti tuh. Mau hidup sehat apapun tetap aja kita akan jadi tua. Jadi menopause itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Ya, jadi menopause itu tidak bisa dicegah sebetulnya, dia akan datang. Sekarang bagaimana kita menyikapinya saja supaya kita bisa tetap hidup sehat dan berkualitas dengan menopause tersebut. Itu aja. Kita maunya kan tetap bisa aktif gitu kan. Kita juga tetap maunya bisa bermanfaat juga gitu kan. Pengennya tuh ya nggak beda-beda lah saat usia 30-an gitu kan ya dok. Walaupun sudah menopause ya dok. Maunya begitu ya. Betul. Tapi tadi banyak sekali yang sudah kita dapatkan informasi dan juga ilmu nih. Kita sebagai perempuan kita jadi tahu soal tumor kandungan. Kita juga jadi tahu banyak juga untuk menopause. Tentang menopause maksud aku ini juga sekaligus mempersiapkan diri. Karena ini sesuatu yang tidak bisa dihindari, kita pasti akan ketemu sama menopause ya nggak sih dok? Buat tutupan dari obrolan kita, apa nih dok pesan untuk para perempuan-perempuan yang lagi menyaksikan live Instagram kita ini dok? Iya, jadi untuk semua perempuan ya, pintar-pintarlah menambah pengetahuan organ reproduksi sendiri, karena organ reproduksi perempuan itu harus dijaga. Bukan cuma fisik, kita muka cantik misalnya, perawatan spa ini itu lotion, tetapi organ yang di dalam ini lebih penting lagi, organ reproduksi, nggak kelihatan masalahnya. Iya, nah harus mengedukasi diri sendiri, ya. Saya juga punya media-media edukasi di Instagram saya, silakan kalau mau di-follow, dicek IGTV dan YouTube channel saya, semuanya itu penting untuk pengetahuan organ reproduksi. Jadi kalau Anda mengetahui dan memelihara organ reproduksi sendiri, moga-moga kesana-sananya meskipun kita sudah menopause nanti akan tetap sehat. Hidup Anda juga tetap berkualitas, karena Anda sudah tahu dan menjaga keutuhan Anda sebagai perempuan. Itu penting, karena fungsi Anda sekali lagi sebagai ibu, sebagai istri, belum pekerjaan kita juga membutuhkan kita harus tampil sehat dan hidup berkualitas, itu dia. Betul, setuju banget. Wah, senang banget nih ngobrol banyak, dapat informasi banyak banget dari Dokter Caroline ya. Buat yang ketinggalan obrolan saya bersama Dokter Caroline akan saya save di IG video saya. Jadi nanti bisa
simak lagi, bisa diulang lagi. Tadi kita sudah membahas tentang tumor kandungan. Ya, kita berbicara tentang penyakit yang sudah sering banget terjadi, yang kita sering banget dengar orang ada miom, orang ada kista, orang ada endometriosis. Nah, itu apa dan bagaimana cara mengatasinya? Tadi ada juga sudah kita bahas di awal-awal live Instagram, di awal-awal obrolan kita, dan kita tutup dengan obrolan tentang menopause. Satu yang tidak bisa dihindari, itu pasti kita akan ketemu. Seperti menstruasi, kita ketemu kan, menopause juga demikian. Baik, betul. Dokter Caroline, terima kasih banyak atas waktunya, terima kasih banyak atas obrolan hari ini, senang banget jadi tahu banyak. Sama-sama. Kalau mau tahu juga informasi-informasi lainnya tentunya seputar alat reproduksi kita sebagai perempuan, bisa follow Dokter Caroline dan juga tentunya bisa follow Omni Hospital, semua informasi ada di sana. Mau cari Dokter Caroline ada di Omni Hospital Pulau Mas ya, Dok ya? Iya, betul. Oke, atau saya pengen ketemu dokter, kita mau ngobrol-ngobrol lagi, kayaknya lebih seru lagi kita ketemu langsung ya, Dok ya. Sehat Ditunggu selalu, ya. Dokter. Terima Terima kasih. Sampai jumpa, Dokter. Sama-sama. Dan terima kasih juga buat semua yang sudah menyaksikan live Instagram pada kesempatan sore hari ini. Sehat-sehat, selamat berkumpul bersama keluarga. Sampai jumpa lagi. Bye.